Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, shalom, namo buddhaya, rahayu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mosi B, yaitu Dewan ini percaya bahwa cancel culture lebih memberikan dampak buruk daripada dampak baik. Saya sebagai tim pro atas nama Niluh Putu Anindya Nitasari dari SMP Negeri 3 Denpasar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang saya cintai. Mosi perdebatan kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa cancel culture lebih memberikan dampak buruk daripada dampak baik. Pada mosi ini saya akan menyampaikan latar belakang serta dua variabel yang membangun argumentasi saya sebagai tim pro. Saat ini, media sosial telah menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan bertukar ide. Kemudahan dan kecepatan penyebaran informasi secara tidak langsung melahirkan fenomena cancel culture. Cancel culture adalah sebuah praktik yang sedang populer di media dengan berusaha mengumpulkan dukungan untuk menyatakan seseorang dan membatalkan yang sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan dan ofensif. Variabel pertama adalah fenomena cancel culture di masyarakat. Cancel culture menjadi perbincangan publik Indonesia belakangan ini, terutama di media sosial. Pelabelan cancel culture banyak disematkan pada publik figur yang mengecewakan atau dianggap berperilaku tidak pantas, sehingga mereka tidak lagi mendapat kepercayaan dari publik. Yang variabel kedua adalah dampak cancel culture. Dampak baiknya, cancel culture dapat menyadarkan dan mengurangi kesalahan. Sementara, dampak negatifnya, cancel culture seringkali berubah menjadi penindasan bagi orang yang mengalami cancel culture. Demikian tadi latar belakang dan variabel yang telah saya sampaikan. Saya sebagai tim pro membenarkan bahwa cancel culture lebih memberikan dampak buruk daripada dampak baik. Dasarnya, terlepas dari kesalahan ataupun hal yang dibuat oleh orang yang melakukan ini benar atau tidak, kecaman dari publik yang berlebihan tidaklah adil. Karena sejatinya sanksi sosial lebih berat dari sanksi hukum. Alih-alih menciptakan dialog untuk saling memahami, cancel culture justru cenderung menutup semua komunikasi yang pada dasarnya merampas kesempatan korban untuk belajar dan tumbuh dari kesalahannya. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan 3 garis besar dampak negatif cancel culture. Pertama, terhadap objek yang mengalami cancel culture. Tindakan cancel culture yang sering kali berubah menjadi penindasan membuat korban merasa dikucilkan, terisolasi, dan kesepian. Hal ini berhubungan dengan meningkatkan risiko untuk depresi, kesepian, kecemasan, hingga resiko bunuh diri. Dampak yang kedua terhadap pelaku. Cancel culture dari komunitas ataupun dari individu tidak selalu membawa situasi ke arah yang lebih baik. Justru bisa sebaliknya. Cancel culture membuat objek merasa lebih mempertahankan ego dan reputasinya. Hal ini membuat pelaku dan objek bisa memicu pertengkaran. Ketiga, terhadap kesehatan mental masyarakat. Sering terjadinya tindakan cancel culture bisa menimbulkan rasa ketakutan. Masyarakat diliputi kecemasan bahwa pelaku akan berpaling jika masyarakat mengekspresikan diri. Hal ini membuat masyarakat untuk memendam ide dan pendapatnya yang seharusnya bisa didiskusikan dan dibicarakan. Hadirin yang berbahagia, perlu kita sadari bahwa memang kita perlu memberi teguran kepada orang yang bersalah. Namun, tindakan cancel culture tidaklah tepat. Apalagi jika belum mendapatkan verifikasi kebenaran informasi. Kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menanggapi atau memberikan reaksi terhadap suatu permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada. Karena sesungguhnya dampak buruk ini muncul karena kesalahan masyarakat dalam menanggapi dan didukung oleh pengolahan data yang kurang tepat.
pernyataan yang saya paparkan didukung oleh argumen dan sejumlah data, yaitu wawancara yang dilakukan oleh Vocation of America Indonesia dengan pakar psikologi pada 20 Februari 2024 yang membahas bahaya cancel culture dalam memperburuk kesehatan mental dan menghambat proses belajar dari kesalahan. Sementara, studi dari Universitas of Warwick pada 10 November 2023 yang menemukan bahwa cancel culture dapat memicu dampak buruk yang berulang kali masuk ke dalam diri mereka sendiri sehingga menyebabkan situasi menjadi semakin buruk. Individu yang menjadi target dari cancel culture semakin dikucilkan dan dihujat meskipun mereka sudah minta maaf dan menunjukkan ke arah yang lebih baik. Penelitian oleh Pew Research Center pada 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Amerika, sejumlah 63%, menemukan bahwa cancel culture sebagai sesuatu yang berbahaya. Dan terakhir, studi dari Universitas Jember ini menunjukkan bahwa 65% korban cancel culture di Indonesia adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa memang benar cancel culture memberikan dampak buruk daripada dampak baik. Hadirin yang berbahagia, kita tetap memerlukan cancel culture untuk menegakkan aturan. Pelaku berhak menyuarakan pendapat untuk membela kebenaran setelah objek terbukti bersalah. Namun, untuk mengurangi dampak buruk dari cancel culture, pelaku harus memperhatikan penyampaian dalam memberitahu kesalahan dengan menggunakan kata-kata yang tegas dan sesuai etika sehingga objek menyadari kesalahannya tanpa merasa tersakiti. Ketika objek sudah menunjukkan perubahan baik dan belajar dari kesalahannya, pelaku harus bisa menerima kembali keberadaan objek di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, cancel culture memang memberikan dampak buruk yang lebih banyak, baik secara objek, pelaku, dan juga masyarakat. Namun, bukan berarti cancel culture tidak boleh diterapkan di masyarakat. Cancel culture tetap bisa diterapkan selama memperhatikan cara penyampaian yang tepat sehingga dampak buruk bisa dikurangi. Sekian penyampaian dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih.